Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini, saya akan membahas video tentang bagaimana cara membuat web dasar berbasis HTML. Dan ini juga merupakan tugas saya pada mata kuliah pemrograman web dasar. Pertama-tama, kita harus memiliki text editor. Kalian bisa menggunakan text editor apa saja, seperti menggunakan Sublime, Notepad++, Visual Studio Code, dan lain-lain. Dan mohon maaf sebelumnya karena audio dari hasil rekamannya tidak terekam, jadi saya akan rekam ulang untuk suaranya. Jadi, maka dari itu, sembari videonya berjalan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sedang saya buat ini, dan akan menjelaskan juga tentang fungsi dari tag-tag yang ada pada HTML. Nah, tanpa membuang waktu lagi, langsung saja akan saya jelaskan. Jadi, di sini saya akan membuat sebuah web dasar berbasis HTML dengan heading belajar HTML dasar. Setelah membuat heading tersebut, kita akan menuliskan kalimat ini adalah sebuah paragraf dengan ketentuan kata adalah hanya akan kita tebalkan, dan untuk kata paragrafnya juga akan kita berikan dengan menggunakan tag bold dan tag italic. Nah, setelah membuat kalimat tersebut, saya juga akan mencoba memasukkan kalimat lagi berupa saya sedang belajar HTML dari dunia Ilkom dan akan terbuka di tab baru. Nah, untuk pada kata dunia Ilkom itu sendiri, saya sudah menyimpan link agar ketika diklik akan langsung masuk ke link tujuan tersebut dengan menggunakan codingan kurung buka href sama dengan nama link sama dengan blank. Nah, fungsi dari blank itu sendiri yaitu untuk ketika kita sudah menekan kata dari dunia Ilkom itu sendiri akan masuk ke tab baru dan menuju link yang sudah diarahkan. Nah, jika tidak menggunakan blank, tetap bisa masuk ke link tersebut, tapi akan menimpa web yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, setelah memasukkan link, saya juga akan memasukkan sebuah foto dengan menggunakan tag image search. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan di bagian fungsi tag pada HTML. Seperti itu. Yang selanjutnya, saya akan membuat daftar belanjaan dengan menggunakan tag order list dan list. Lalu membuat list daftar belanjaan dengan membuat tabel. Untuk tabel sendiri, saya menggunakan tag tr dan td. Lalu setelah membuat tabel, saya juga membuat field berupa nama dan password, lalu membuat radio button dan checkbox. Untuk radio buttonnya sendiri itu digunakan untuk pemilihan jenis kelamin, yaitu untuk pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk checkboxnya itu sendiri diperuntukkan untuk pemilihan hobi seperti membaca buku, menulis puisi, menggambar, nonton film, dan banyak lagi tentunya. Nah, setelah membuat text box, setelah membuat radio button dan checkbox, saya lanjutkan membuat asal kotak dengan menggunakan tag select. Tag select ini berfungsi untuk memilih pilihan yang akan kita pilih, seperti itu. Nah, dan untuk pada tahap akhirnya saya coba untuk membuat kolom komentar dengan text area. Setelah membuat text area selesai untuk kolom komen, saya juga membuat button untuk memproses semuanya untuk masuk ke database, seperti itu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan yang pertama. Apabila ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang fungsi dari tag-tag yang ada pada di HTML. Nah, HTML itu sendiri memiliki 9 tag utama, yaitu tag dasar, tag judul, tag paragraf, tag style,
tag formatting, tag gambar, tag form, tag label, tag, dan tag daftar atau list. Dari ke-9 tag ini terbagi lagi menjadi beberapa tag lagi, seperti tag dasar misalnya. Tag dasar terbagi menjadi 5 bagian, yaitu untuk deklarasi atau untuk tag dasar terbagi menjadi 5 jenis, yaitu untuk mendeklarasikan atau untuk mendefinisikan dokumen menjadi sebuah HTML. Ada tag untuk membuka, tag atau tag pembuka untuk membuat dokumen HTML. Ada untuk informasi tentang dokumen, untuk menjual judul, untuk membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser, dan untuk tempat dibuatnya semua konten website menggunakan HTML. Nah, untuk tempat dibuatnya semua konten website menggunakan HTML ini namanya tag body. Jadi segala sesuatu yang akan kita coding atau fungsikan harus ada di dalam tag body ini, seperti membuat kolom dan yang lain-lainnya, seperti itu. Yang kedua ada tag judul. Tag judul juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk membuat judul atau heading tentunya, dan untuk memisahkan konten. Biasanya untuk memisahkan konten itu sendiri biasanya menggunakan garis pembatas, seperti itu. Nah, untuk membuat judul juga, untuk heading juga bisa, dan untuk tag heading juga bisa diatur juga untuk font size-nya. Kan untuk nama tag itu ada H1 sampai H6. Semakin kecil angkanya, maka semakin besar fontnya, seperti itu. Untuk selanjutnya ada tag paragraf. Tag paragraf ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu untuk membuat paragraf, membuat garis baru, dan memformat teks atau kalimat. Tag ini biasanya untuk merapihkan paragraf agar lebih rapih terlihatnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tag style. Tag style ini sendiri berfungsi untuk mempercantik desain web yang sudah kita buat, atau yang akan kita buat. Seperti contohnya ada background color yang berfungsi untuk memberikan warna pada latar belakang website yang kita buat. Ada font size untuk mengatur font, ada text align untuk mengatur perataan teks, ada color untuk memberi warna pada teks, dan font family untuk mengubah font pada teks. Masuk ke tag selanjutnya ada tag formatting. Nah, untuk tag formatting sendiri ini terbagi menjadi 10, yaitu ada bold, italic untuk membuat teks kecil, teks ditandai, teks ditekankan. Nah, untuk contohnya sendiri untuk membuat teks tebal, misalnya tadi kita implementasikan di web yang sudah saya buat dengan bold, yaitu pada kata adalah sudah kita tebalkan dengan menggunakan tag bold, dan dan pada kata paragraf sudah saya menggunakan italic atau teks miring, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada teks gambar. Teks gambar ini sendiri biasanya berfungsi untuk, misalkan kita akan membuat sebuah produk, kan tentunya harus ada gambar atau foto produknya. Nah, bisa menggunakan tag ini atau fungsi ini. Terdiri dari 8 bagian, itu ada image, search, alt atau alternatif,
width 8 untuk menentukan ukuran gambar, float, map, area, dan picture. Untuk search sendiri itu berfungsi untuk menentukan URL gambar, sedangkan ALT atau alternatif itu digunakan untuk mendefinisikan teks pada gambar jika gambar tidak ditampilkan. Seperti contohnya jika kita memasukkan foto produk seperti gelas, ketika gelasnya tidak muncul, akan muncul alternatif berupa teks yang bernama foto produk tersebut, seperti contohnya ini adalah foto gelas atau yang lainnya. Ada juga pada tag gambar ini ada fungsi untuk mendefinisikan gambar peta dengan tag map dan tag picture untuk menampilkan gambar yang berada untuk perangkat yang berbeda. Seperti itu. Untuk selanjutnya tag form. Tag form ini terdiri dari 11 bagian, yaitu ada input, form, text art, label, build set, select, opt group, option, button, data list, dan output. Untuk fungsinya sendiri, tag form ini digunakan untuk membuat formulir untuk mengumpulkan input pengguna. Tag input berfungsi untuk membuat tipe inputan pada form yang akan dibuat. Text art berfungsi untuk elemen untuk mendefinisikan field input, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tag label. Maksudnya tag table. Tag table ini sendiri digunakan untuk membuat tabel pada web. Bisa ditentukan berapa kolom dan berapa barisnya dengan cara menuliskan tag tr dan td. Untuk tag table ini sendiri terbagi menjadi 13, yaitu tag table untuk membuat tabel tadi, tr, td, ta, caption, border collapse, padding, text align, border space. Untuk selanjutnya atau mungkin yang tag yang terakhir ada daftar atau list, terdiri dari 7 bagian, yaitu ada UL, OL, LI, DL, DT, DD, dan type. Untuk yang saya gunakan dalam yang tag terakhir ada tag daftar atau list. Tag daftar atau list ini tersendiri dibagi menjadi 7. Untuk fungsinya sendiri, tag list ini untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol seperti bullet, circle, dan yang lainnya. Yang saya gunakan dalam website sederhana yang saya buat yaitu menggunakan OL dan LI. OL itu yaitu order list, digunakan berfungsi untuk membuat daftar menggunakan nomor, huruf, angka Romawi, dan lainnya. Sedangkan list itu digunakan untuk menentukan berbagai item yang ingin ditampilkan seperti nama barang, nama buah-buahan, nama hewan, dan yang lainnya seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang fungsi-fungsi tag yang ada pada HTML. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat bagi kalian, terutama bagi saya sendiri. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya cantumkan semua sumber yang saya gunakan dalam pembuatan web dasar berbasis HTML ini di kolom komentar. Terima kasih semua, tetap jaga kesehatan. Saya Nurul Sapianto undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk videonya silahkan ditonton sampai habis. Terima kasih.